Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan aman. Oke, ini masih 19 orang di sini. Malam Pak Rizky. Malam ini akan kita bahas bekerja keras atau bekerja cerdas dalam forex trading ya. Karena itu hal yang penting juga. Malam Bapak, pagi Pak Gede. Kita akan berbicara tentang kerja cerdas dalam trading. Gimana sih? Ya, jadi ada banyak yang akan kita sampaikan malam ini. Oke, nah teman-teman, kalau kita bilang dan kita melihat dari sisi tentang forex trading ya, siap dengan ini Bapak atau Ibu WP, semoga berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Kita akan bicara ada 5 hal yang pasti dalam trading forex. Ya teman-teman. Ini materi ini sudah sempat saya sampaikan ke webinar, tapi tahun 2020 seperti ya. Dan ini sudah sampai ke 2021 bulan 7 ya teman-teman. Dan ini pun sudah penghujung bulan 7. Ini last week. Kita sudah mau masuk ke 2022 mungkin sebentar lagi. Selamat malam semuanya. Oke, nah ini saya yakin ada teman-teman dari kelas ataupun dari luar kelas Semarang Trader Academy ya. Dan di sini saya bermaksud kita mau sharing dari apa yang sudah pernah saya jalani dari forex. Ada 5 hal yang pasti dalam trading forex ya teman-teman. Kalau boleh saya jabarkan, di sini ada big win, ya, small win. Ketiga adalah BEP, break even point ya, break even point. Itu juga hal yang pasti dalam trading. Lalu big loss. Yang kelima, kita punya small loss. Ini adalah hal yang pasti di dalam trading. Nah, padahal malam ini kita bicara tentang bekerja keras atau bekerja cerdas. Apa sih hubungannya dengan 5 hal yang pasti dalam trading ya? Nah, saat Anda cerdas dalam trading atau Anda bisa menyikapi tentang trading, ada hal yang harus dibuang dari 5 kepastian di dalam trading ini teman-teman. Ya, ada hal yang harus dibuang. Yang jangan sampai Anda pakai terus-terusan. Jika Anda jadi seorang trader, nomor berapa yang akan Anda buang teman-teman? Nomor berapa yang akan Anda buang dari poin nomor 1, 2, 3, 4, dan 5? Mungkin bisa respon via chat. Ya, karena ini hal yang pasti. Yang pasti. Gak akan kita bisa hindari.
Saat kita cerdas, saat kita berpikir lebih, baru. Teman-teman setuju ya? Kita coret yang disebut dengan big loss. Nomor 4 harus dicoret, teman-teman. Jadi kita mengurangi hal yang bisa terjadi dalam forex trading. Yaitu kita buang big loss dulu. Dengan apa sih? Dengan apa sih, teman-teman? Dengan apa kita mengurangi big loss ini? Dari Burut, stop loss. Bu Cindy, stop loss. Pak Vicky, stop loss. Pak Sujiwo, lotnya kecil. Nah, ada pandangan yang lain. Lotnya kecil. Ya, teman-teman. Jadi ini berbicara tentang perpaduan dari apa yang dihasilkan money management. Perpaduan dari apa? Money management ya. Karena saat money management, kita mengenal lot sizing. Lot sizing, pengaturan lot. Lalu, risk per trade. Risk per trade. Ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Lot sizing dan risk per trade. Nah, dari sini teman-teman. Salah satu memang cara untuk menghindari secara langsung big loss itu adalah stop loss. Ya. Anda memakai stop loss dengan lot yang kalau saya bilang bukan lot yang kecil, tapi lot yang bertanggung jawab. Ya, Anda menggunakan lot dengan penuh tanggung jawab. Siap Pak Sujiwo, nanti akan saya jawab ya Pak ya. Dari setelah saya pemaparan materi dulu ya. Ya. Lot sizing, risk per trade, dan kita gunakan stop loss. Tapi teman-teman, apakah setelah Anda pakai stop loss, itu sudah pasti akan terhindar dari big loss? Apakah sudah pasti akan terhindar dari big loss? Ya. Mungkin ada yang pernah dengar di sini istilah badai SL. Badai SL. Anda entry, misalkan ya, Anda entry 10 pair. Sudah dengan metode yang matang, Anda entry 10 pair. Ternyata waktu itu ada market crash, teman-teman. Ada market crash, ada fundamental yang kuat, dan terjadi penurunan yang tajam untuk beberapa pair tertentu. Dan 8 posisi Anda hit SL. Ya, 8 posisi Anda hit SL. Misalkan 1% risk per trade, berarti yang terjadi di dalam kenyataannya Anda merugi berapa persen, teman-teman? 8% ya. Anda punya dana 100%, tiba-tiba hilang 8%, teman-teman. Itu mungkin dalam sehari.
dalam 1 hari. 8% kira-kira kehilangan itu termasuk big loss nggak teman-teman? 8% sehari termasuk big loss atau enggak teman-teman? Burut bilang small, Pak Agus bilang tidak. MC pasti nih bosku. Kalau MC enggak Pak, karena di sini kita pakai SL. Kalau MC sih enggak, karena kita pakai SL dan nah, mulai banyak respon yang lain. Besar dong, modal 1M hilang 80 juta, besar. 8% lumayan besar. Padahal target per bulan itu 5-8%. Di luar itu adalah bonus kalau saya bilang. Ya. Jadi badai stop loss itu termasuk big loss teman-teman. Badai SL itu termasuk big loss. Karena kita recover-nya juga nggak mudah. Kita recover-nya juga tidak semudah membalikkan telapak tangan saat Anda kena 8%. Nah, dari saudara Wipi, terutama psikologis yang kena. Anda pasti down, Anda pasti drop. Aduh, 8 kali kok langsung les hilang. Nah, jadi dengan stop loss pun teman-teman, Anda masih bisa kena big loss. Ya. Dengan stop loss pun Anda masih bisa kena big loss. Berarti ada lagi yang harus kita lakukan teman-teman. Ada lagi yang harus kita lakukan. Selain hanya SL. Selain hanya SL. Ya. Jadi kalau saran saya, jangan cuman kita bicara SL, tapi juga perhatikan pergerakan mata uang yang berkomponen sama. Ya, atau kalau saya bilang korelasi pair. Korelasi pair. Karena begini, saat Anda, kita bicara aja pair Japanese yen, ya, pair Japanese yen. Di pair Japanese yen itu enggak cuman USD JPY, teman-teman. Ada lagi yang lain NZD JPY. GBP JPY ini yang suka roller coaster pasti suka pantengin GBP JPY. AUD JPY. Ya. Euro JPY. Ada lagi yang lain mungkin teman-teman? USD Japanese yen, New Zealand Japanese yen, Pound Sterling Japanese yen, Aussie ya. Semua JPY. Semua Japanese yen, semua Japanese yen ya. Ada lagi mata uangnya selain ini, teman-teman? Nggak ada kayaknya ya. Ada nggak sih? Oh, ada lagi. CAD JPY. CAD JPY ya. Oke. CHF JPY. Oh, tambah banyak. Berarti ada berapa pair teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pair. Anda
IDR JPY mungkin nggak kita transaksikan ya Om. Oke, nah teman-teman coba lihat deh, coba lihat di sini. Coba lihat teman-teman ke sini. Japanese yen sendiri aja punya 7 korelasi, ya. Japanese yen sendiri punya 7 korelasi. Kita lihat di sini. Nah, AUD JPY, Euro JPY, GBP JPY, NZD JPY, AUD JPY, CAD JPY, CHF JPY. Ada 7 sendiri mata uang. Nah, ini mata uangnya. Ya. Ini H4. H4. Oke. Nah, ini semua hubungannya sama Japanese yen, teman-teman. Semuanya hubungannya dengan Japanese yen. Oke, ini ada pertanyaan. Mata uang apa yang volatilitasnya besar? GBP JPY besar, Pak. Pound sterling Japanese yen besar. Siap, Pak Sujiwo. Cuman teman-teman harus sadar ya, saat volatilnya sebuah market itu besar, Anda harus ngerti bahwa resikonya pun bisa terjadi besar di sana. Jadi Anda harus waspada. Waspadalah. Nah, di sini teman-teman. Saat Anda melihat semua pair yang berhubungan dengan JPY di sini, Anda akan melihat beberapa grafik yang hampir sama bentuknya. Hampir sama bentuknya. Bisa ya teman-teman melihat USD JPY, Euro JPY, NZD JPY, GBP JPY. Teman-teman bisa lihat. Ada pergerakan yang sama nggak grafiknya? Ini semua H4. Ini semua H4 ya teman-teman ya. Nah, misalkan nih, GBP JPY dan NZD JPY kita perhatikan. Hampir sama ya teman-teman. Di sini kita punya supply nih. NZD JPY, di sini juga ada supply. Ya. Nah, Euro JPY ada supply yang sudah direspon. Di atasnya ada supply lagi. Di sini USD JPY. Ini supply yang masih direspon. AUD JPY supply juga. CAD JPY supply juga teman-teman. Ini Swiss yen sama juga di sini ada supply. Nah, ya di sini. Saat ya Anda, misalkan Anda adalah seorang trader SND, saya tidak pernah menyarankan untuk yang namanya memakai sistem set and forget, teman-teman. Ya. Set and forget. Kalau boleh saya bilang saat Anda pakai sistem set and forget, forget it. Ya. Saat Anda pakai sistem set and forget, forget it. Karena apa? Saat Anda pelaku supply and demand, Anda pasti akan pasang semua yang ada di area supply dan Anda akan melupakannya, pasang dan lupakan. Tetapi saat Anda nggak konfirmasikan dengan price action, itu akan jadi big loss, teman-teman. Ini 7 pair ini Anda bisa kena SL beruntun loh. Jika tiba-tiba di yen ada news atau ada kebijakan apa, ini market bisa lompat semua ke atas,
dan Anda hit SL. 7% Anda kemungkinan hilang jika Anda ambil semua Japanese yen. Jadi saya sering bilang di channel ya teman-teman ya, saat ada pair yang korelasinya sama, selalu saya sampaikan, ayo dilihat satu-satu. Kalau mau entry dua-duanya, satu di PO boleh, satunya ditunggu reaksi. Dengan tujuan apa? Membuang big loss ini teman-teman. Ya, membuang big loss ini. Jadi stop loss bisa membuat Anda kena big loss juga. Jangan bilang saat kita trading dengan stop loss, big loss pasti akan hilang juga. Enggak. Tapi saat Anda tidak melihat korelasi sebuah pair, positif dan negatifnya, Anda bisa terjebak di situ, teman-teman. Ya. Anda bisa terjebak di sana. Karena sebuah konfirmasi itu cukup penting daripada hanya entry saja. Konfirmasi itu lebih penting daripada hanya entry saja. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Raymond. Pak, izin tanya, apakah seorang trader sendiri prefer melihat tren untuk mengambil keputusan jadi buyer atau seller? Betul, Mas. Tren itu hal yang utama. Ya. Tren itu hal yang utama. Struktur market. Struktur market. Di mana arah sebenarnya market dan di time frame berapa. Karena kalau Anda bilang tren, ya, saya mau tanya nih ke teman-teman nih, untuk masalah tren. Oke, ini kita punya XAU ya. Kita coba lihat weekly. Teman-teman lihat weekly, trennya apa teman-teman? Boleh respon ya. Kita samakan visi dan misi juga di sini. Siapapun Anda, sudah join di kelas atau belum, kita samakan visi dan misi biar kita lebih baik ke depannya. Uptrend ya. Teman-teman lihat uptrend semua di weekly. Lalu kalau saya pindah ke daily, apa yang teman-teman lihat di daily? Tadi weekly up, sekarang di daily teman-teman. Downtrend. Downtrend ya. Mau nggak mau ini downtrend, bearish. Nah, lalu Anda akan menentukan apa teman-teman kalau di weekly uptrend atau daily downtrend? Ada mungkin teman-teman yang punya kendala dengan yang disebut dengan tren. Boleh sharing di sini. Kita trading dengan cerdas. Bukan hanya trading untuk mencari profit saja. Ada yang kebingungan dengan tren? Nah, jadi gini, kalau buat saya, nah, oke, dari Pak Sujiwo, tren tahu, tapi analisa multi time frame malah jadi bundet. Oke. Jadi saat saya bilang sebuah tren ya teman-teman, saat kita bilang sebuah tren, nah, tren itu pasti ada hubungannya dengan time frame. Berhubungan langsung dengan time frame. Ya. Jadi saat Anda bilang ini uptrend, lihat di time frame berapa. Jadi kita bilangnya konkret teman-teman. Time frame berapa, trennya apa. Lalu kita mau apa. Ya. Nanti di sesi mapping akan saya jelaskan.
Tren pasti berhubungan langsung dengan sebuah time frame. Teman-teman ingat tahun 2020, saya nggak ngerti ya usia teman-teman berapa ya. Ada yang namanya celana cut bray, yang gombrong-gombrong nggak karuan itu. Ya, tren fashion waktu itu ada celana cut bray. Bapak saya, tapi saya sepertinya belum. Celana itu berarti ada berumur. Ya, itu saya SMA. Cut bray. Celana sapu lantai ya. Saya kelahiran 86, teman-teman. Ya, saya kelahiran 86. Waktu itu saya SMA. Nah, apakah namanya tren itu akan berlangsung di setiap saat? Enggak, teman-teman. Tren itu punya time frame-nya, punya jangka waktunya sendiri. Yang nanti akan berubah dari celana jubray, waktu itu kembali ke basic celananya, basic biasa. Lalu after itu, sekarang modelnya celananya celana pensil. Saya nggak ngerti kenapa namanya celana pensil, nggak celana spidol ya. Padahal dia mengecil ke bawah. Harusnya celananya namanya kerucut, bukan pensil. Menghapus. Nah, celana trompet. Nah, sebuah tren itu pasti ada time frame-nya. Dari Pak Koko yang abadi celana kolor lah itu nggak lekang oleh waktu itu, Pak. Iya, teman-teman. Jadi sebuah tren itu pasti ada time frame-nya. Sekarang trennya gadget Android. BlackBerry time frame-nya berapa lama sih? 2 tahun, mungkin 3 tahun waktu itu. Hancur, ditimpa Android. Semua itu pasti akan berubah. Yes, celana kolor itu sideway. Ada terus di mana-mana, bikin pusing. Apalagi kalau kolornya habis, Pak. Ya. Jadi teman-teman nggak bisa saat bicara tren, Anda nggak bicarakan time frame-nya. Ya. Jadi saat bicara tren, bicaralah time frame juga. Daily turun, weekly naik, mau apa? Lah Anda mau entry-nya di mana? Saya mau entry di H4. H4-nya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya lihat ya, di H4 ini impulsif market turun. Apakah ini korektif naik? Nah, market belum jelas juga di H4. Bisa dia nanti turun lagi ke bawah, drop base drop, atau impuls korektif impuls lagi ke bawah, atau ini dari sini, dia sideway, sampai tiba-tiba dia bablas ke atas, ke area supply yang ini juga bisa. Ya. Banyak yang bisa terjadi. Siapa Suam? Banyak yang bisa terjadi kemungkinannya di market ya teman-teman. Nggak pasti, ini market pasti naik, ini pasti turun. No, nggak bisa. Anda lihat time frame-nya dan kemungkinan bagaimana harga itu terjadi. Nah, saat Anda cerdas di dalam sebuah trading, Anda pasti buang yang namanya big loss ini tadi. Ya. Salah satunya kita pakai apa teman-teman? Korelasi pair ya. Korelasi pair. Lot sizing yang baik. Risk per trade Anda pakai. Ya. Ini hal-hal yang harus Anda tekankan ke diri Anda sendiri. Korelasi pair, lot sizing, risk per trade. Buat teman-teman yang di sini yang masih sering kena badai stop loss, Anda harus periksa korelasi pair saat entry. Mulai malam ini. Besok-besok Anda entry, Anda harus lihat dulu korelasi pairnya. Jika Anda entry dengan beberapa pair. Nggak bisa asal semua pair Anda sikat jadi satu. Nah, dari sini saat Anda mau trading dengan cerdas, Anda pasti juga tahu yang namanya metode.
Anda. Ya, metode yang Anda pakai. Ya. Metode Anda berjalan di market yang seperti apa? Metode Anda berjalan di market yang seperti apa? Yang harus dihindari market yang seperti apa? Ya. Lalu ini kita bicara marketnya. Lalu kita bicara tentang emosionalnya Anda sendiri. Emosionalnya Anda. Apakah Anda bisa menahan floating lama? Ya. Apakah Anda bisa menahan floating lama? Ada yang teriak tidak? Cuman teriaknya dalam chat. Nah, saat Anda mau trading dengan lebih cerdas, teman-teman, Anda harus tahu metode apa yang Anda pakai, dan metode tersebut lebih berjalan di pasar yang seperti apa, market yang seperti apa. Ya, itu harus tahu dulu. Nah, mental menguatkan floating nanti kita bahas, Pak. Floating profit tidak bisa, floating loss terpaksa ditahan. Nah ini. Tapi sepertinya itu sudah menjadi kebudayaan trader ya. Floating loss ditahan, floating profit langsung diikat. Jadi kalau dari saya pribadi, saya pakai metode yang saya bilang SND, Price Action versi STA ya. Saya sudah punya jawaban teman-teman dari sini. Market berjalan di market yang seperti apa? Yang pertama adalah market trending. Ya. Lalu yang harus saya hindari market sideways. Saya sudah punya jawabannya di sini. Apakah Anda bisa menahan floating lama? Bisa. Setelah menghilangkan resiko. Menghilangkan resiko. Hilang. Nah, dari Pak Fernandes, saya sudah bisa Pak floating biru tak tahan pakai asal plus. Sudah mulai ada metode yang Anda pakai untuk menahan profit. Nah, saat Anda trading, sebaiknya Anda bisa mengenali teman-teman diri Anda sendiri. Saya ya, kalau ngelihat gold, ini sekarang ini masih seperti ini marketnya nih. Ini antara saya ragu dan tidak ragu sebenarnya. Karena di sini yang terjadi di bawahnya support-supportnya ada bias bahwa dia bilang kalau dia mau sideways dulu. Si grafik ini mengatakan pada saya tak sideways dulu ya. Pak Fernandes, satu lagi Pak, saya tahan pakai broker yang nggak ada swap. Ya, itu mengecilkan resiko juga Pak. Membuang resiko juga itu. Grafik ini bilang kepada saya kalau ini market mau sideways.
Jadi market seperti ini mungkin sementara akan saya hindari. Saya ada sih memang plan di sini ya, gold. Cuman di sini saya bilang plan gold masih wait and see. Karena saya sendiri belum begitu yakin dengan plan saya. Apakah betul-betul dia akan seperti ini? Ke supply lalu dia down lagi. Kalau dia memang mau sideways, berarti kan dia akan bounce lagi ke atas ini untuk turun lagi nanti ya. Cuman kan batas atasnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Karena sideways pun kadang-kadang ada higher high. Ya, sideways pun kadang-kadang ada higher low, ada lower low yang jauh. Yang agak jauh tapi dia balik lagi ke areanya. Nah, jadi saya tahu di sideways teknik saya kurang bermanfaat. Jadi kalau begitu saya terpaksa tinggalkan pair ini, tinggalkan Swiss yen, sementara ini saya tinggalkan juga. Saya belum akan entry di sini, di area ini. Karena ada yen, mungkin saya akan wait and see ke area supply, atau jika supply-nya di break. Ini dia downtrend teman-teman. Tapi if dia naik lagi ke atas, ya, dan di sini dia bikin higher high, nah, berarti downtrend-nya sudah terpatahkan. Kemungkinan market mau naik. Nah, inilah sinyalnya, tanda-tandanya. Higher high ini. Nanti kita akan cari pullback untuk lanjut dia ke atas lagi. Siap Pak Fernandes, nanti kita share. Ya teman-teman. Jadi kalau saya bilang yang harus saya hindari dari metode yang saya pakai adalah market yang sideways. Yang saya hindari adalah market yang sideways. Jadi saya just ambil market yang impulsifnya jelas. Seminggu cuma 1 kali, 2 kali entry. Nggak masalah teman-teman. Nggak masalah teman-teman. Seminggu cuma sekali, 2 kali entry tidak menjadi masalah. Buat saya tidak menjadi masalah. Ya. Seminggu sekali, 2 kali entry bukan menjadi masalah buat saya. Siapa nanti kita cek. Nah, saat Anda tahu kelemahan dan kelebihan metode yang Anda pakai, ya, saya seminggu, misalkan, hanya entry 2 kali atau 3 kali. Ya, seminggu saya hanya entry 2 kali atau 3 kali dengan target 200 poin. Tapi saya kejar dengan 2 kali atau 3 kali entry. Tapi mungkin ada juga ya seorang scalper atau seorang intraday trader, dia punya target 200 poin, tapi dia mungkin entry-nya 10 kali. Teman-teman bisa membayangkan ya, target 200 poin hanya dengan 2 kali, 3 kali entry, atau target 200 poin dari 10 kali entry. Ada yang bisa respon mungkin? Anda pilih yang mana? 200 poin
dengan 2 kali atau 3 kali entry atau 200 poin dengan 10 kali entry. Satu kali. Bisa juga sih, Pak. Nah, Pak Rizky maruk. Ya teman-teman. Semakin jarang entry, semakin kecil resiko. Nah, Mas Taufik tahu ya. Kenapa dulu nggak begitu, Mas? Makin besar ambil posisi, makin besar resiko loss. Dari Mas Raymond. Kalau bisa sekali, kenapa tidak kan? Betul juga, Pak. Jadi gini teman-teman. Kalau Anda masih sering ABC, asal biru close. Coba deh. Dibenerin dulu. Targetnya itu seperti apa sih sebenarnya? Targetnya seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi lebih aman di sini teman-teman kalau saya bilang. Semakin Anda sering masuk market, Anda semakin tidak aman. Karena apa? Secara emosional Anda bergejolak teman-teman. Naik turun, naik turun. Coba agak slow, agak sabar, entry di posisi-posisi yang sudah ditentukan aja. Tangannya jangan gatel, ya. Dihindari untuk buka gadget terus, untuk melihat harga. Dikasih jam melihat harganya 1 jam sekali, atau 2 jam sekali. Atau Anda punya target, saya hanya mau lihat market di malam hari. Jam 7 sampai jam 10 malam selesai. Itu pun Anda sambi. Karena Anda mungkin punya layar yang bisa melihat harga di sekitaran ruangan Anda. Ya teman-teman. Wis, mantep Mas Taufik. Ya. Jadi begitu, teman-teman. Saran saya, jangan banyak-banyak entry. Mungkin bisa dirubah Bapak polanya trading. Karena kalau begitu pasti nggak nyaman juga ya. 5 menit udah cek 44 sampai mata kunang-kunang. Mungkin bisa dirubah Pak, cara melihat market atau cara memperlakukan marketnya Bapak bisa lihat. Betul. Mas Resi, bikin plan tiap minggu sore untuk entry seminggu ke depan plan dan tinggal kita wait and see. Ini mantap. Ya. Pernah tidur sampai nggak tidur, burut. Pengalaman dulu ya, Bu. Untuk main di H4. Untuk di H4 cukup 4 jam sekali, Mas. Karena kan candle hanya berubah 4 jam sekali untuk H4. Ya. Jadi saat Anda mau memulai trading yang cerdas, lakukan yang ini. Lakukan poin yang ini ya teman-teman. Nggak usah sering-sering entry. Ngapain? Toh yang dikejar poinnya juga sama. Ya. Dan saat Anda entry sering-sering, brokernya suka. Karena dia dapat spread yang banyak pastinya ya. Jadi pelan-pelan saja. Entry sesuai dengan apa yang sudah menjadi keyakinan Anda. Di mana lokasinya? Di supply kah? Di demand kah? Nah, kita coba tilik di plan STA minggu lalu ya. Plan STA minggu lalu, kita coba lihat 17 Juli. USD CSF kita nggak ke-trigger. GBP JPY saya kena SL di bawah ini. Euro saya belum
entry karena saya ambil decision point di bawah ya teman-teman. GBP CHF kita entry, GBP USD kita entry. Nah ini Euro USD nih. Ini ada decision point-nya. Ini nggak ke hit ordernya. Nah kita lihat. GBP JPY kena stop loss dan harga terbang. Biarkan saja. Jangan dikejar malah emosi. Nah, pound sterling US dollar. Buy zone, tunggu reaksi. Kalau Anda entry di sini 3615 dan Anda masih tahan sampai sekarang, ini sudah 170 poin teman-teman. Dari minggu lalu tapi ya. Sekitar tanggal 20, 6 hari berarti. Kalau sampai hari ini masih Anda tahan, 170 poin. GBP CSF, kalau Anda masih tahan, di sini sudah running 140 poin. Ya. Ya teman-teman. Dari Pak Suryadi Solo, Pak kalau reaksi sudah sempat saya bahas, cuma nanti kalau Bapak pengen ngerti benar-benar, Bapak bisa ikut kelas STA, nanti kita sampaikan lebih detail. Sampai roadmap-nya market pun kita jelasin. Siapa Suryadi? GBP CSF tinggal dikit lagi panen, SL plus. Nah, dari sini teman-teman, plan sudah ada, Anda bikin seminggu sekali, cukup itu aja yang Anda turutin. Jangan turutin emosi Anda. Entry terus. Ya teman-teman. Slow aja kita mainnya. Sudah, santai, slow aja. Plan nggak ke-trigger, ya berarti mungkin bukan rezekinya kita. Zero float, alias nggak ke floating. Nggak masalah, berarti bukan rezekinya kita. Kita cari peluang lain. Jadi mungkin nggak sih seminggu kita punya target 200 poin dengan 2 atau 3 kali entry aja? Dari apa yang kita lakukan di mappingnya STA kemarin, mungkin nggak teman-teman? Bisa terjadi nggak teman-teman? Bisa ya teman-teman ya? Bisa. Saya bisa, teman-teman pun bisa. Jangan bilang hanya saya yang bisa. Enggak, semua bisa. Ya, semua orang bisa. Enggak ada yang nggak bisa. Oke? Jadi saat Anda sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga nggak mengecewakan. Jadi jangan bilang trading, kenapa trading iseng kok? Enggak bisa. Siap Mas Resi. Mas Resi join bareng ke STA sudah dari tahun berapa Mas Resi? 2019 akhir, 2020 awal sepertinya Mas ya. 2019 akhir sepertinya Mas ya. Lot 0,01 juga nggak masalah Pak. Jadi misalkan nih, seperti, saya sekalian jawab nih ya, pertanyaan dari Bapak di awal tadi ya. Saya lupa namanya. Apakah saat Anda trading, saya langsung pakai dana besar? Enggak. Dan saya enggak saran. Ya, teman-teman cukup trading dengan 500 US dollar dulu aja. Ya, dengan kita bicara risk per trade. 1%. Ini seperti materi kemarin yang beberapa minggu lalu yang saya sampaikan. Nah itu yang repot. Nah, jadi kita bicara tentang mindset ya teman-teman. 500 US dollar risk per trade 1%. Ya. Saat Anda sudah bisa melakukan risk per trade 1%, Anda akan aman. Karena 1% itu sama dengan 5 US dollar. Ya. 1% itu adalah 5 US dollar. Berarti berapa kali? 100 kali SL dana Anda baru habis.
Oke. 100 kali SL, dana Anda baru habis. Nah, di sini saya bilang kelola dulu dana kecil, teman-teman. Kelola dulu dana kecil. Saat Anda bisa kelola dana kecil, saya jujur saya percaya dengan hukum alam. Saat dana kecil Anda sudah bisa sustain dan hasilnya bagus, itu pasti akan datang. Saya yakin ada rezeki lah datang untuk membesarkan balance Anda. Jadi jangan keburu-buru 500 US dollar sebulan pengen jadi 1.000 dolar, 2.000 dolar, jangan teman-teman. Ya, akan datang rezeki lagi untuk top up. Bukan top up nahan posisi, bukan. Tapi untuk besarkan modal. Ya teman-teman, pasti ada. Oke. Ya. Nah, dan aku cuma 100 dolar. Oke. Mas stay di 100 dolar. Mas stay di 100 dolar. Ya. Bikin konsisten trading Anda dulu. Pakai akun Sen dari saran Pak Agus bisa juga. Ya. Nah, yang jadi masalah memang kadang-kadang modal kecil pengen profit gede. Itu yang jadi masalah. Cuman nggak bisa begitu. Nanti saya akan cari solusinya. Akan saya ceritakan solusinya. Pak Sujiwo, Ahmad Daniel memang trader. Dia punya cash management ya. Jadi tolonglah jangan seperti itu dulu untuk di awal. Lalu saudara, oke, berarti kalau 100 dolar Anda kemungkinan bisa pakai dengan resiko 2,5%, Mas. Mas Abriansah, ya. Resiko 2,5%, 5 US dollar. Atau pindah ke akun Sen biar lebih nyaman. Biar enak dulu tradingnya. Betul Mas Resi. Siapa Erwan? Yes, tetap 5 dolar. Berarti saat Anda trading dengan 100 dolar ya. Ini saya tuliskan di sini ya. Nanti ini akan saya capture ke grup tele juga. 100 US dollar. Risk 5 US dollar. Ya. Berarti di sini ada 2,5% ya teman-teman ya. Resiko. Ya, 2,5% resiko. Berarti kemungkinan dana 100 dolar itu akan habis saat 25 kali hit SL beruntun. Nah, Anda berarti harus lebih teliti saat masuk market. Definisi sudah enak tradingnya gimana? Anda bisa memilih pair yang tertentu, teman-teman. Oh iya, sorry, 5% ya, Mas Raymond. Ya. Betul. Definisi sudah enak tradingnya. Jadi begini. Yang pertama, enjoy berarti ya. Enjoy. ENJOY. Enjoy itu berarti Anda sudah terbiasa dengan resiko.
Lalu Anda bisa memilih pair ya yang menjadi favorit. Ini biasanya sudah enjoy. Pair yang favorit yang seperti apa? Jadi Anda pilih dari beberapa banyak pair, Anda pilih 10 aja. Jadi Anda cuma konsen di situ. Ya. Lalu Anda sudah tidak terlalu sering melihat layar harga, itu terutama. Anda tidak terlalu sering melihat harga, itu sudah enjoy, sudah enak berarti. Dan mungkin Anda bisa target 5 sampai dengan 8% sebulan dulu. Target awal ya teman-teman ya. Oke, saran saya resiko tetap $5 terus. Dari Mbak Lira ya, Lira Fact. Ya, tetap $5 aja. Tetap $5 aja. Ya jadi lebih enak. Mengembalikannya pun lebih enak karena tetap apa ya dengan variabel yang sama. Oke. Karena apa? Kadang-kadang ada resiko yang cuma 20 poin. Ya. Kalau resiko cuma 20 poin itu jika $100 kadang-kadang nggak sampai 5 US dollar. Ya. Resiko hanya 20 poin itu nggak sampai 5% atau 5 US dollar. Anda bisa antri 0,2 malah di situ. 0,02 sorry. Ya teman-teman. Jadi saran saya risknya tetap dijaga, jangan membengkak. Zona di atas 50 poin jangan di-entry. Yes, harus dipelajari. Ada decision point, ada reaksi yang bisa Anda lihat dulu sebelum entry. Oke. Yes, betul Pak Made. Kena SL ya sudah, kena SL, jangan entry lagi. Nanti entry-nya di saat yang lebih baik aja. Dalam arti konfirmasinya lebih banyak, Anda lebih baik. Nah, oke. Lalu, dengan Anda punya dana $100, kita bicara cerdas ya. Anda bangun portofolio Anda punya portofolio yang bagus beberapa bulan, Anda bisa jadi master CT, master copy trade. Ya. Banyak broker sekarang yang sediakan master copy trade. Kalau Anda mau jadi master CT di Tigerweight pun saya bisa kasih referensi nanti. Master CT selain profit dari dana sendiri, Anda juga profit dari hasil profit follower. Jadi jangan dana $100 itu Anda push untuk berkembang terus. Berkembang ya konstan aja, pelan-pelan aja. Jangan 100 di-push jadi 200. Memang bisa teman-teman. Tapi ya resikonya itu 100-nya modalnya itu bisa hilang. Ya. Resikonya 100-nya itu bisa hilang. Malah kita repot nanti jadinya saat terjadi hal seperti itu. Psikologis Anda hancur dan sudah Anda nggak nafsu apa-apa. Buat trading pun males mungkin. Ya. Jadi kalau ditanya, saya dulu trading dari dana kecil. Saya trading dari dana kecil. Saya bisa grow baru saya mulai masukkan. Setiap bulan saya ada pemasukan dari hal lain, saya masukkan ke sana. Ke sana, dana saya mulai membesar, barulah saya mulai hidup dari trading. Ya. Jadi hidup dari trading itu bukan hanya bicara
cita-cita, tapi harus ada dasarnya juga. Modalnya pun harus cukup, teman-teman. Ada living cost. Ya, living cost Anda sebulan berapa? Anggap aja misalkan 10 juta. Ya 10 juta itu jadi target bulanan Anda. Kalau Anda punya modal 200 juta, kira-kira masuk nggak kalau target 10 juta? Anda punya dana 200 juta, living cost Anda 10 juta. Kira-kira bisa meng-cover? Bisa. Betul, by persen. Karena kita berbisnis, kita nggak bicara nominal uangnya, tapi kita bicara presentase. Growth-nya berapa persen per bulan. Siap, Mas Desi. Ya. Jadi kita bicara presentase. Kalau 10 juta aja ini kita bilang ini 5%. Ya. Dan 5% per bulan itu sudah luar biasa sekali. Anda bisa profit dari dana Anda sendiri dan Anda bisa jadikan itu sebagai master copy trade. Anda bisa dapat penghasilan tambahan. Oke. Jadi saya kenal trading 2007, Om. Saya kenal trading 2007 dengan kondisi babak belur, babak punya ancur karuan. Ya. After itu mulai bisa kumpul-kumpul modal start dari 2015 lah, cukup lama. Karena waktu itu 2014 saya ya masih searching Holy Grail 2007 sampai 2014. Ya, perjalanan trading nggak singkat, teman-teman. Yang singkat itu hanya kata-kata mutiara. Ya, dan Anda mungkin lihat saya di posisi sekarang. Anda nggak lihat saya di posisi dulu zaman saya berjuang. Jadi jangan kita bicara hasil, tapi saya bicara tentang proses. $50 juta tergantung living cost-nya, Mbak Ira. Ya, living cost-nya sebulan mungkin 2 juta, ya mungkin masih masuk. Ya, teman-teman. Siap, Masku. Ya, saat Anda punya duit cumpen atau duit cuman itu tok, ya sudah. Anda bangun pola Anda, metode Anda jadi master CT. Ya, teman-teman. Itu making money, benar-benar master CT itu making money. Bayangin Anda, jika Anda punya modal 500 US dollar, Anda punya follower dananya 10.000 US dollar, berapa sendiri? Bisa-bisa modal Anda itu kalah dengan hasil profitnya dari dana yang follow Anda. Ya, teman-teman. Jadi tidak habis cara sebenarnya. Tidak habis cara ya, teman-teman, untuk Anda hidup dari trading nantinya kalau misalnya, atau dibilang Anda punya usaha sampingan tradingnya Anda. Dan saya bilang jangan cepat-cepat memutuskan saya mau trading for living. No, saya bilang tetap dua lubang, sorry. Dua sumber penghasilan lebih baik daripada satu sumber penghasilan. Ya, saat Anda kerja, Anda sudah tradingnya dengan metode swing trade, ya, yang nggak harus setiap saat dipantengi. Ya kerjanya Anda kerjain aja, tradingnya Anda kerjain aja. Toh tradingnya Anda swing juga nggak setiap saat kok harus lihat harga. Malam paling lihat harga. Siangnya Anda bisa aktivitas lagi, yang lain, making money. Ya, bikin grow hidupnya Anda, hidupnya kita lah. Ya. Ya, teman-teman. Jadi saran saya, cerdaslah dalam trading. Jangan cari untung
dari modal Anda sendiri. Ya, dana uang orang-orang besar di luar tuh yang nganggur banyak, yang masih cari pilot-pilot. Jadilah pilot. Jangan Anda gempur dana Anda sendiri, nanti Anda pusing sendiri. Jangan. Ya. Jadi Anda, saran saya, jadilah trader yang cerdas. Kita tadi pertama bahas, buang big loss. Dengan apa? Kita pakai SL. Tapi SL apakah bisa? Kena big loss? Masih bisa. Kita harus lihat korelasi. Ya. Big loss, SL, kita harus lihat korelasi. Setelah lihat korelasi, kita harus lihat lot sizing. Risk per trade. Stop loss-nya betul-betul dihitung. Jangan sampai ada badai. Korelasinya dilihat dengan baik. Risk per trade disesuaikan dulu di awal. Kalau sudah ketinggalan market, ya sudah Mas. Jangan dikejar. Karena saat Anda dikejar, ya oke, misalnya kita lihat Euro USD. Ini level buy saya, decision point-nya. Ya. Oke, ini decision point-nya belum kena ya. Dan ini coba kita lihat, ini harga di berapa? 1749 entry-nya kita. Mungkin SL-nya kita di bawah sini. 1719. Resiko 30 poin. Nah, lalu kalau Anda memaksakan entry di sini karena takut ketinggalan, resiko Anda membengkak nggak teman-teman? Dari sini ke SL yang bawah ini. Ya. Resiko Anda yang tadinya cuma zona pink ini aja, karena Anda takut ketinggalan harga, resiko Anda jadi sebesar zona abu-abu. Gimana kira-kira Mas? Mau Anda kejar atau tidak? Dari Mas Ivanego. Ya, apakah Anda mau kejar? Kalau saya enggak, Mas. Saya tidak mau meresikokan dana saya. Ya, saya tidak mau meresikokan dana saya melebihi dari apa yang sudah saya sepakati dengan diri saya sendiri. Ya, teman-teman. Saya tidak mau meresikokan dana saya melebihi apa yang saya sepakati dengan diri saya sendiri. Enggak ke-trigger ya sudah, biarin aja, tinggal aja. Oke? Enggak usah ditahan. Sorry, bukan enggak usah dikejar. Ya. FOMO, fear of missing out, itu yang terjadi di banyak orang. Wah, siapa Vicky? Ini bisa saya bikin caption Instagram besok ini, Pak. Kalau ini dari Mbak Lira, ini saya lihatnya bukan falling wedge, Mbak. Ini saya lihatnya compression. Cukup berbeda ya antara bahasa chart pattern dengan S&D price action ya. Ini pun arahnya ke atas. Ya, jadi ini kemungkinan memang arahnya ke atas, Mbak. Cuman dari trader chart pattern dan trader price action bahasanya berbeda. Itu mungkin chart pattern, kalau saya bilangnya ini compression. Oke, ada pertanyaan panjang dari Pak Erwan. Coach mau tanya, saya lihat pernah YouTube yang menyebutkan kalau market struktur itu bersifat fraktal. Bukan market struktur ya Pak, harga forex memang semuanya fraktal. Tidak beraturan ya. Bukankah itu artinya jika kita bisa menganalisa entry exit di TF besar, kita juga akan bisa menganalisa entry exit point di time frame kecil berdasar strukturnya? Bisa Pak. Sorry. Cuman sayangnya saat Anda ke time frame yang lebih kecil, yang terjadi adalah noise, Pak.
banyak noise, banyak gangguan yang bisa terjadi di time frame yang kecil. Jadi kenapa saya lebih sering D1, H4, H1. M30 ke bawah hanya saya pakai untuk melihat kualitas zonanya aja. Ya teman-teman. Jadi semua memang sama. Cuman noise-nya itu berbeda. Noise-nya berbeda. Coba kita lihat salah satu market. Misal Euro JPY. Oke. Nah, mungkin Anda pernah belajar ini, Pak. Euro JPY kalau kita lihat trennya down. Ya, kita lihat H4. Trennya down. Kita lihat H1. Di dalam tren down ini terdapat banyak tren. Ini sempat down, berbentuk seperti ini. Ini sempat up. Ini sempat down dengan impulsif yang besar. Nah, ini sempat turun, tapi landai. Ini turun lagi dengan model seperti ini. Nah, Anda harus tahu Anda mau entry di wave yang mana. Saat Anda entry di time frame kecil, Anda wave-wave ini akan membingungkan. Jadi lebih baik ambillah wave-wave di time frame besar. Ya. Jadi ambillah wave-wave di time frame besar yang jelas. Ada triple top dan inverse HNS ya. Kalau saya nggak pakai semua itu, Mbak. Nggak pakai triple top, nggak pakai inverse HNS. Ya. Jadi saran saya, Anda lihat di wave-wave yang jelas aja. Bundet ini namanya. Ya teman-teman. Jadi lihatlah time frame yang jelas aja untuk Anda lihat. Dan untuk Anda entry. Nggak perlu Anda melihat terlalu bundet. Karena time frame kecil itu terlalu bundet buat saya. Dan dia lebih sering false. False break itu sering muncul. High, higher high, low, lower low. Ya, low. Lower low. Tiba-tiba nanti dia begini. Higher high. Waktu kita ini turun, kita buy di sini. Harusnya ini Quasimodo. Waktu kita turun buy di sini, dia cuma begini doang. Lalu ke bawah. Nah, false ini saya sering temui di time frame kecil. Jadi saya mulai meninggalkan time frame kecil untuk menganalisa. Jadi saya biasanya berhenti di H1 untuk menganalisa. Ke bawah itu saya hanya lihat zona kualitasnya aja. Zona yang mana sih? Ya ini misalnya Quasimodo atau ini drop-nya seperti apa bentuknya. Karena terlalu banyak false itu juga Anda jadi subjektif nanti melihat market. Yes, H1 ke bawah Pak Bernard. Mantap Pak Agus. Ya teman-teman. Oke, sebelum kita coba melihat mapping kita minggu ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa Erwan? Ya, teman-teman yang Anda trading dengan modal kecil, jangan berkecil hati, ya. Masih panjang perjalanan. Anda nggak ngerti, tiba-tiba Anda dapat job, dapat proyek, atau apa Anda bisa punya modal besar. Yang penting sekarang adalah kelola modal kecilnya Anda, bagaimana bisa grow pelan. No problem, pelan-pelan. Ya. Tidak ada yang salah trading dengan dana kecil. Tidak ada juga yang menuntut dana $100 sebulan harus jadi $200, $300, $400. Nggak ada. Lebih baik grow sedikit-sedikit.
Nanti cantolin di sebuah broker, Anda jadi master. Setelah Anda punya portofolio yang bagus. Ini kata-kata memotivasi semoga-moga. Boleh, Mas. Boleh, $100 tiap bulan boleh. Cuman ya itu tradingnya dijaga, jangan dihajur-hajurin terus. Dari Pak Raymond, mending ikut kelas di STA dulu yang modal masih minim. Boleh juga, Mas Raymond. Ini ada yang annotate siapa ya? Saya hapus dulu ya. Nah, tadi mungkin ada yang tanya tentang brand ambassador ya teman-teman. Ada yang tanya tentang brand ambassador. Apa sih brand ambassador? Brand ambassador STA. Ya, jadi pada intinya STA ingin menjadi penyambung lidah dari dunia trading. Dunia trading ya teman-teman. Karena apa? Ide ini muncul dari keresahan saya. Banyak broker-broker yang tidak bertanggung jawab. Ya banyak broker-broker yang tidak bertanggung jawab. Mereka cerita tentang trading begini begitu 100 juta lah, sehari 1 juta lah, atau bagaimana cara mereka merayu kliennya. Dan kliennya itu terjadi kolaps karena yang menjual produk itu pun nggak bisa trading sebenarnya. Jadi saya pengen menyelamatkan orang-orang yang pahlawan kesiangan ceritanya STA ini. Yang menyelamatkan orang-orang yang mau atau calon korban. Ya Pak Rizky, rencananya seperti itu. Jadi biar orang tidak lagi dibodohi tentang trading. Tidak dibodohi tentang trading. Trading itu sudah hal yang susah. Dan orang yang punya komitmen yang harus bisa melakukan trading ini tadi. Trading dengan baik ya, disiplin. Nah, pengennya kita membangun atmosfer trading yang lebih baik. Siapa Nawir? Betul Mas Resi. Nah, ini ya teman-teman, harapannya ini tidak dibodohi tentang dunia trading. Ya, makanya kita akan semoga nggak lagi ya Mas. Nah, kita mau bikin STA Brand Ambassador. Nah, nanti untuk kontak person ya, STA Brand Ambassador, besok Senin akan saya lampirkan. Anda bisa tanya seperti apa sih brand ambassador itu dan apa benefitnya buat Anda. Besok saya akan kasih kontaknya dan saya akan kasih flyernya di channelnya STA. Ya teman-teman. Betul Mas Raymond. Banyak yang bilang trading serba riba lah, inilah, itulah, haram lah atau apalah. Ya karena hasilnya nggak bagus. Ya, hasilnya nggak bagus. Semoga dengan pembelajaran ini nanti bisa semakin grow dengan baik ke depannya ya. Nanti STA Ambassador besok saya kasih untuk kontak person dan penjelasannya lebih detail. Nanti saya kasih flyer untuk besok. Yang mau register silahkan nanti bisa register. Yes, betul Pak Agus. Saya juga kesel dengan orang yang bilang trader padahal dia mainnya bukan main ya, dia berdagangnya di binary. That's not trade. Itu betting. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah kita trading harus dengan modal besar? Tidak. Modal kecil, Anda pun bisa berkembang.
Kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol bagaimana caranya nanti kita sering sampaikan tiap webinar. Iya Pak, karena afiliasinya pasti kan hilang cuan. Kalau Bapak membongkar kedok mereka, serigala berbulu domba. Oke. Kita akan bahas mapping minggu ini. Betul Mas, tapi resikonya kan juga dia sudah tahu $100 bisa hilang. Oke, mapping minggu ini USD Japanese Yen. Ya teman-teman, di sini ada tested zone yang saya lampirkan di Telegram ya. Ini semua sama ya, yang di Telegram pun di sini. Ya. Jadi kalau saya mau pending order mungkin di sini teman-teman. 111.01 SL-nya 111.27. Karena di sini saya perkirakan di sini adalah zone MPL. Ya, ini MPL, area MPL. Dan saya sudah nggak berkonsentrasi di sini karena ini zona yang sudah dites. Asalnya ini area yang dites. Flag yang di sebelah kiri. Sudah dites sekali di sini. Dan saya cenderung mencari area yang fresh aja. Kena nggak kena, saya tunggu di sana. Biarin, nggak apa-apa. Risknya cukup kecil Pak di sini. Hanya sekitar 26 poin. Ya. Resiko besar buat saya itu jika 50 poin up Pak. Plus SL ya. 50 poin up. MPL kita bahas di kelas ya. Karena kalau semua di YouTube, saya juga nanti kena apa ya? Banyak yang sudah protes sih karena terlalu banyak materi saya share free. Banyak yang protes karena materi terlalu banyak yang saya share free. Ada yang WA saya. Beberapa akademi juga. Jadi mohon maaf nanti kalau MPL nanti saya sampaikan di kelas karena itu juga ada hubungannya dengan manipulasi market ya. Dan saya tunggu di area ini dengan target sini. Jika dia benar-benar mau drop ke bawah, dia drop ke bawah, mungkin ke next demand yang bawah teman-teman. Ke sini. Target maksimal ini jauh sekali. Kalau dia betul-betul mau berbalik trennya, dari sini dia bisa sampai ke maksimalnya ini. Oke, untuk yen ya. Nanti kita lihat saat areanya ini mulai tersentuh. Aussie, karena saya melihat ini downtrend, ya, downtrend dan cukup kuat downtrendnya. Saya akan ambil sell di supply zone ini. Cuman teman-teman perhatikan ya, di sini ada support yang di break. Semoga bisa terlihat jelas. Ini kecil sekali gambarnya. Coba saya besarin. Ya, di sini ada supply zone. Supply zone ini berasal dari resisten dan support yang berbalik lalu dia di break. Nah, di dalam supply zone tersebut, nah ini supply zone-nya ya. Anda bisa ambil, kalau Anda gambar ulang, dari swap line ini, atau dari full zona. Dan resiko Anda hitung sendiri teman-teman. Resiko Anda hitung sendiri. Ya kalau full, ini ada resiko 41 poin. Kalau dari swap line, yang saya tak kasih tanda panah ini resiko hanya 24 poin. Anda bisa gambar sendiri. Jadi Anda bisa tentukan titik enter-nya Anda nanti. Ya. Pada intinya ini market downtrend. Dan saya mencoba follow the market yang saat dia pullback ke atas.
untuk Aussie. Kenapa saya sering saran digambar lagi? Karena takut saya, resiko saya dan Anda berbeda. Kalau Anda pengen resiko lebih kecil lagi, Anda bisa telisik lebih dalam tentang zona ini. Di sini ada decision point yang lebih kecil lagi, ya, yang bisa Anda pakai. Oke, teman-teman. Tadi yen, Aussie, lalu Swiss, USD CSF. Ini masih saya keep semua plan atas dan bawah. Saya tetap keep semuanya. Karena belum terjemput dari minggu lalu, nggak masalah. Kita tetap tahan. Dan ini sebenarnya biasnya modelnya dia akan drop. Cuman di H4 dia ada kecenderungan mau mengkerucut ya. High, low, lower high. Di sini ada higher low. Jadi dia mengkerucut. Nah, seperti ini. Kita masih mencari potensi terjadinya lower high dan higher low lagi. Oke, lalu AUD Singapura dolar ini agak besar, teman-teman. AUD Singapura dolar, AUD SGD. Nah, ini agak besar risikonya. Sebenarnya zona yang harus dipantau ada di sini. Cuman saya ambil decision di bawah ini. Karena ini sudah tereaksi. Nah, dari sini kan 9945 ke 9963 ada risiko 80 poin. Saya saran Anda melihat reaksi. Ada rejection dulu di dalam zonanya baru Anda entry di sini. Kalau belum ada rejection agak resiko karena ini adalah counter trend. Ini tren turun tapi kita buy. Tapi kenapa saya beranikan buy? Karena ini turunnya mengkompres. Ini market maker melakukan akumulasi. Ya mereka sedang mengakumulasi barang. Dan suatu saat mereka akan beli dengan jumlah besar yang mungkin akan mengakibatkan market ini bisa terbang. Nah, harapannya dia bisa going up. Mungkin kalau orang chart pattern melihat ini falling wedge. Lalu kita lihat lagi. Kan ada Swiss ya. Nah. Oke. Karena ada Swiss ada dua zona. Dua supply. Sini sudah ada tulisan saya, perhatikan resiko dan bagi resikonya. Perhatikan resiko dan bagi resikonya. Jadi Anda kalau punya resiko 1%, ya, resiko Anda 1%, atau resiko Anda 2%, taruh di sini 1%, taruh di sini 1%. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, jadi resiko taruh di sini 1%, di atas 1%. Anda akan lebih nyaman untuk trading. Anda tahu resiko Anda kehilangan atau merelakannya berapa, maksimal 2% dari sini. Atau Anda cuma mau ambil konsentrasi di zona yang kedua juga nggak masalah. Sebenarnya ini zonanya besar. Cuman saya ambil swap line dari support yang diberi ini. Karena saya berpikiran market terjadi momentum kuat setelah dia break support yang saya tanda panahin ini. Karena dia ada base-nya di sana ya, sempat balance dan imbalance. Oke, ini silakan pilih ya, resikonya di mana Anda tempatkan.
Sebaiknya dibagi antara dua area tersebut. Dan kalau melihat low, lower low, nah, ini kan secara tidak langsung menggambarkan bahwa market downtrend. Ya teman-teman. Dan zona sell-nya ada dua area yang bisa Anda gunakan. Kembali lagi saya sampaikan, saat Anda mau profit, belajarlah sebuah metode. Saat Anda mau konsisten, belajarlah money management. Kalau profit konsisten, berarti dua hal itu harus jadikan satu. Nggak bisa satu-satu. Dua hal itu harus Anda mix, jadikan satu. Ya teman-teman. Lalu next, masih itu aja, gold. Gold ini sebenarnya antara saya yakin dan tidak dengan area ini. Karena di sini ada sideway. Di sini demand yang sudah beberapa kali retest. Apakah dia mau fake out? Zonanya fake out-nya mungkin ini bisa jadi. Kalau ini sudah nggak fresh menurut saya. Ya. Bisa terjadi dia nanti turun ke sini, angkat. Atau dia naik ke sini untuk lanjut ke bawah. Ada dua kemungkinan, atas bawah. Ya memang dalam trading kalau nggak naik ya turun. Boleh Pak, 79. Oke, 79. Oke, masih di area demand yang biru ini 791779 ya. Masih di area demand ini. Dari Pak Ohno, NZD USD. Oke, NZD USD dulu ya. NZD USD terlihat down market ya. Market down, mengkerucut ke bawah. Dan di sini, ini ada pola lagi sendiri. Nah, kalau saya lihat ada supply fresh. Ini area yang di berapa? 70 supply fresh. Rally base drop. Ya. Ini hasil dari zona ini. Dogecoin aku tidak berani analisa Om. Ini di sini juga ada supply. Nah, ada dua supply yang bisa teman-teman pantau. Low, lower, low. Ya. Kalau di atas ini, saat Anda nanti mau sell, ini ada terlihat approach-nya. Ya, approach-nya. Ada potensi fade out ini. Ya, potensi fade out terhadap zona supply yang atas. Ada dua area ini, kalau ada potensi fade out seperti ini, saya lebih condong ke zona yang atas, teman-teman. Entah dia mau naik lagi ya biarin aja. Perjalanannya dari sini ke sini. Kan membutuhkan waktu nih. Apa enggak kita buy dulu? Enggak, saya enggak mau buy dulu. Yes, cari zona fresh.
Nanti coba kalau Bitcoin sama Doge ya. Ya, sini. Mungkin di sini akan lanjut ke bawah nanti. Oke. New Zealand, saya cenderung ke area ini ya Pak. 7123 ini nanti saya capture, saya kirim ke channel. Tapi ini bukan plan mateng, ini hanya gambaran dulu aja. Oke, tadi ada yang minta lagi Euro GBP. Euro GBP untung sempat sentuh aing punya TP. Nah, kemarin kita plan buy di sini. Sudah kejemput. Ini targetnya. Nah, kalau dia memang belum mau naik lagi nih Pak. Kalau dia belum mau naik lagi, ya mungkin nanti kita bisa jaga-jaga di GM yang garis yang kedua. Karena kenapa dia setelah going up dengan kekuatan powerful, kok dia turun lagi, ini ada kecurigaan juga. Nah, bisa jadi dia masuk lagi ke area biru ini untuk mental lagi. Nah, nanti saat Anda buy di sini, targetnya di sini dulu, maksimalnya ya. Price-nya di berapa ini? Kita cek 8492. Kalau ini trennya, oke. Kalau EG ya dibilang sideways Pak untuk daily. Jadi kita cuma cari area-area penting aja. Karena di A4 saya melihat ada approach kompres yang luar biasa kuat. Kompres yang luar biasa kuat. Kompres seperti apa? Dia memadat. Ya teman-teman, dia memadat. Penurunannya memadat. Nah, tujuannya kemungkinan ke sini lagi. Ya. Untuk mungkin targetnya di sini maksimal. Risk reward, risk 27, reward 100 poin. 1/3 cukup bagus. Nanti saya share juga ke channel ya. Oke. Coba kita lihat Guguk dan BTC. Tampilannya baru ini. Oke, H4. H4 dia bullish sekali ya. Downtrend sudah selesai. Ya, BTC downtrend sudah selesai ya teman-teman. Demand zone. Demand zone terlihat. Sini ada resistance juga. Potensial. Apakah ini dulu? Atau dia akan ke sini? Untuk Anda ikut buy.
Targetnya di supply. Ya, di sini by design targetnya tetap di supply ini. Untuk BTC sudah mulai bisa concern buy sepertinya ini. Sudah ada bentukan rejection juga di bawah. Ya, untuk BTC yang sudah mau mulai buy, Anda bisa cari pullback-nya marketnya ya nanti ya. Karena trading view saya juga kurang familiar sih. Saya jarang pakainya, saya lebih senang di MetaTrader. Ratulsnya saya sudah kenal lama ya. Lalu kalau Doge pakainya apa, Mas? Tadi yang tanya tentang Doge, pakai brokernya apa itu? Oke. Doge yang mana ini? Bitfinex, Bigbone. Siapa Alex? Atau Binance? Doge USD dolar ini aja ya. Oh sama aja. Sepertinya beda deh Mas harganya. Harganya menurut saya beda sih. Karena tiap broker kasih harga beda, spreadnya juga beda. Boleh lah koyong ini. Boleh lah koyong ini. Dua lagi serep. Oke Mas. Ini sama aja ya Mas Resi ya? Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Oh, lower low ini. Kayak dokter ya teman-teman. Udah broker ya. Oh tapi untung ini sama. Oke. Nah, di sini coba kita pantau dulu strukturnya. Low. No, ini lower low nih teman-teman. Lower low nih teman-teman. Ini lower low. Ya, ini lower low. Cuman sedikit. Jadi biasanya pullback-nya dia jauh. Dia pullback-nya jauh. Maybe dia akan ke sini nih. Nah, ini sudah dites. Coba saya cari. Ini aja. Jadi mungkin dia akan ini ya. Kalau skenario-nya menurut saya ya. Menurut saya ya. Dia turun ke sini. Pertama kali. Sini. Bounce lagi ini. Baru ini. Tapi dia setelah itu going down lagi. Siap. Ya teman-teman. Ini dari sini. Ini break sedikit. Dari resisten. Dia akan down ke nomor 1. Lalu dia naik lagi nomor 2. Di sini ada support yang di break. Baru lari nomor 4. Nomor 4 ini ada GM. Nah, ini penolak harganya seperti ini. Untuk dia lower low lagi. Nanti saya kirim ke grup juga ya. Yes. Karena memang area supply and demand adalah biasanya penolak harga. Nanti coba saya jelasin di webinar next tentang dari Pak Zaha doang. Izin aja Pak yang untuk menandai harga yang ada harganya di MT4 itu toolnya namanya apa Pak? Tool yang sebelah kanan ini Pak atau yang kiri?
Tool yang sebelah kanan. Oh, yang kanan namanya TMA Market Info. Saya tulis di sini ya, Pak. TMA Market Info. Ya, TMA Market Info. Lalu dari Pak Mas Abi, kalau yang sebelah kiri itu color level. Nanti Bapak bisa cari di MetaTrader, masuk ke market ya. Nanti saya lampirin videonya ke channel, Pak. Ketika sudah disuplai, cari demand dulu. Lalu jika sampai demand, ke supply lagi. Bukan begitu, Mas. Ada namanya price action. Kita harus lihat market strukturnya dulu. Enggak cuma asal di demand, disuplai, di demand, disuplai. Enggak cuma seperti itu. Ada namanya price action-nya ya, teman-teman ya. Oh, yang kotak harga ini, Pak. Ini namanya arrow, Pak. Arrow ini, ya arrows. Live price label, ini toolsnya, ini tulisannya Pak di sebelah kanan atas ini. Arrows. Nah ini right price label, left price label. Oke, siap Bapak. Nah, teman-teman info ya, kemarin kita sudah mulai buka pendaftaran batch 10. Ya, sudah mulai buka pendaftaran batch 10. Basic analisa technical, pas approach reaksi, dan pematangan kelas dengan tools-tools yang bisa dipakai untuk trading SND price action. Biayanya 1,5 juta. Anda dapat 12 kali kelas. Setelah itu nanti Anda bisa mengulang di next class, tapi sudah tidak dengan biaya yang 1,5 juta. Saat Anda mengulang, Anda hanya kena biaya 100.000 saja. Jadi ceritanya Anda belajar di STA investasi 1,5 juta untuk lifetime. Itu hanya pembukaan di awal aja. Nanti kalau ikut kelas lagi, cuman bayar 100.000. Buat apa? Buat keniatan aja, memancing keniatan aja. Karena banyak yang sempat mengulang, tapi kelasnya kosong. Yang ada hanya orang-orang barunya. Siap. Materi kelasnya ada di sini ya, teman-teman ya, di channel STA ya. Boleh Pak, kalau mau gabung nanti tinggal kontak ke admin. Di sini ada nomor admin 087731366364. Ini pemula dan medium digabung Pak, tapi nanti saya kasih materi dari dasar. Karena apa? Basic analisa technical. Ini dari basic technicalnya saya bahas. Enggak dari yang advance, enggak. Ini dari basic. Materinya dari basic, saya jelaskan dari dasar. Lebih enak lagi saat Anda sudah bisa mengoperasikan MetaTrader dengan baik. Nanti akan lebih lancar, akan lebih enak materi yang masuk. Ya, karena tidak terganggu dengan kebingungan mencari atau mengoperasikan MetaTrader. Lalu mungkin teman-teman siapa Nawir, terima kasih. Ya, puji Tuhan ya buat saya, terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di STA. Beliau-beliau merasa puas, merasa bisa grow dari apa yang saya ajarkan. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang tadi cari video tentang template, di sini ada template STA. Amin, amin. Semoga kita makin betul. Harus ada keniatan. Kalau nggak ada keniatan, agak repot juga.
Nah, teman-teman nanti bisa lihat video ini. Template STA. Apa yang kita pakai sih di STA ini? Coba saya copy ya. Saya kirim ke channel. Nah, saya tulis untuk teman-teman yang mau tahu template STA. Nah, silakan disimak. Ya. Jadi kelas kami bukan dari materi yang berat. Ya, bukan dari materi yang berat, tapi kita dari dasar. Karena ada basic analisa teknikal itu yang harus tahu. Dan biasanya saya minta tolong ke teman-teman untuk kosongkan gelas dulu. Karena gelas itu nanti akan saya isi ulang dengan yang baru, materi yang baru. Dari Pak Rostio, chat tele free-nya bisa Pak? Maksudnya Pak? Maksudnya Pak Rosetiono? Oh, link tele. Sorry. Di sini ya, saya tuliskan ya Pak. t.me/Semarang Trader Academy. Loh, nggak tulis. Siap. Semarang Trader Academy. Nah, itu ya. Oke. Sudah masuk ya? Oke. T.me Semarang Trader Academy. Ya, teman-teman. Jadi, puji Tuhan sampai sekarang teman-teman di X-Class puas dengan apa yang saya sampaikan dan cara pengajaran saya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nggak kerasa sudah 2 jam, 21, 22 ini. Oke, kalau dirasa sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, saya ucap terima kasih ya teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini tentang trading siap Pak Gede. Terima kasih. Mantap. Ya, semoga materi yang saya kasih di sini berguna buat teman-teman. Ini nanti coba saya capture buat belajar ya teman-teman juga. Semoga ke depan semua segera membaik ya. Keadaan COVID juga semakin menurun semoga. Siap. Thank you. Jangan lupa Anda harus buang big loss. Dan yang Anda keep adalah big win, small win, BEP, dan small loss. Oke, sukses selalu buat teman-teman. Selamat istirahat. Dan semoga besok menjadi hari yang lebih baik dari sebelumnya. Thank you teman-teman. Sukses selalu dan God bless. Terima kasih. Nanti saya upload videonya di YouTube ya untuk rekaman webinar malam ini. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Terima kasih banyak. Izin close. Terima kasih. Selamat beristirahat. Selamat malam.